Solution Anagata, perusahaan yang bekerja di bidang survei dan pemetaan. Selama bekerja sama dengan perusahaan kami selalu berkomitmen untuk memberikan data geospasial yang akurat, cepat, dan terpercaya untuk mendukung pembangunan di seluruh Indonesia. Jaya Geosolution Anagata, akurat dalam data, kuat dalam solusi. Kami dari tim Jaya Geosolution Anagata ingin memperkenalkan diri beserta bidang yang kami tentang jawab. Saya Sosdetina memegang bidang fotogrametri. Saya Satu Hasana memegang bidang batimetri. Saya Destiani Nurhaliza memegang bidang GIS. Saya Dina Zogitur Yosefa memegang bidang topografi. Jaya Geosolution Anagata, akurat dalam data, kuat dalam solusi. Kalian gimana? Manajemen risiko. Menurut Herman Darmawi tahun 2006, manajemen risiko merupakan usaha untuk menganalisis, mengetahui, serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perusahaan dengan tujuan memperoleh efektivitas dan efisiensi. Selanjutnya ada keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan serta kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Adanya tujuan K3 ini yaitu untuk melindungi pekerja di tempat kerja, kemudian menjamin setiap sumber produksi dipakai secara aman dan efisien, dan yang terakhir untuk menjamin proses produksi berjalan dengan lancar. Baik, di sini kita akan membahas mengenai analisis manajemen risiko. Pada tabel, hasil analisis manajemen risiko yang mencakup 4 aspek utama yaitu kesehatan dan keamanan, lingkungan alam, lingkungan sosial, dan keuangan itu sendiri. Pada tingkat tidak penting, risikonya sangat rendah karena pengukuran dilakukan di area datar, aman, sehingga tidak menimbulkan cedera ataupun gangguan lingkungan dengan kerugian di bawah 10 juta. Lalu tingkat kecil, memiliki risiko ringan seperti lecet atau kelelahan, serta gangguan kecil di sekitar lokasi dengan kerugian sekitar 10 juta hingga 50 juta. Lalu pada tingkat menengah, risiko meningkat di medan miring atau tidak stabil, dengan kemungkinan terpeleset dan gangguan pada vegetasi. Kerugian dapat mencapai sekitar 250 juta. Kemudian tingkat besar, memiliki risiko yang lebih serius, seperti jatuh di area sungai atau saluran air, erosi kecil, dan gangguan akses masyarakat, dengan kerugian hingga 1 miliar. Sedangkan tingkat bencana merupakan risiko tertinggi, biasanya terjadi di area ekstrim atau padat lalu lintas, dengan potensi cedera berat dan kerusakan alat, serta kerugian lebih dari 1 miliar. Secara keseluruhan, semakin tinggi tingkat risiko, maka semakin besar pula dampak terhadap manusia, lingkungan alam, dan biaya proyek itu sendiri. Karena itu, keselamatan kerja harus menjadi prioritas utama dalam setiap kegiatan pengukuran. Baik, selanjutnya di sini terdapat analisis tingkat risiko. Berdasarkan tabel ini, kita dapat lihat bahwa analisis kemungkinan tingkat risiko mencakup berbagai kegiatan selama pengukuran di lapangan. Beberapa risiko yang tergolong sedang antara lain terpeleset di area bebatu atau licin, kelelahan akibat panas matahari, serta gangguan komunikasi antar anggota tim. Risiko ini memiliki peluang antara 40 hingga 60%, yang artinya dapat terjadi sewaktu-waktu selama kegiatan berlangsung. Risiko yang tinggi dengan peluang di atas 80% meliputi keterlambatan pekerjaan akibat cuaca buruk dan gigitan serangga. Di area vegetasi padat, risiko ini perlu mendapat perhatian lebih karena berpotensi terjadi hampir di setiap kegiatan lapangan. Sementara itu risiko yang rendah dengan peluang di bawah 20%, contohnya adalah tertimpa alat ukur dan tersandung kabel alat. Risiko ini jarang terjadi, tetapi tetap perlu diantisipasi melalui pengawasan dan prosedur kerja yang aman. Secara keseluruhan, tabel ini menunjukkan bahwa sebagian besar risiko dalam kegiatan pengukuran berada pada kategori sedang, sehingga penting bagi tim lapangan untuk tetap menerapkan keselamatan kerja dan komunikasi yang baik agar potensi bahaya dapat diminimalkan.
selanjutnya yaitu analisis resiko, yang mana menilai seberapa besar kemungkinan dan juga tingkat keparahan dalam suatu bahaya dengan tujuan untuk mengendalikan resiko yang dapat terjadi. Nah, dari matriks ini dapat dilihat bahwa ada tingkat keparahan dan juga frekuensi yang mana akan menghasilkan tingkat resiko dengan ditandainya beberapa warna. Dan juga tingkat risiko ini memiliki beberapa kategori, yaitu ada rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Nah, dari analisis risiko ini dapat dibikinnya yaitu pengendalian risiko. Selanjutnya yaitu K3, yang mana dalam melakukan pengukuran salah satunya yaitu topografi, perlunya perlindungan dari bahaya seperti kecelakaan akibat jatuh, cedera, maupun masalah kesehatan dengan menjaga diri yaitu menggunakan APD yang sesuai, yaitu seperti helm, rompi, dan juga sepatu safety, dan juga mematuhi prosedur kerja secara aman dan benar, dan memberikan pelatihan ketiga untuk melakukan tindakan yang tepat jika dalam keadaan darurat. Kemudian hierarki pengendalian risiko, yaitu langkah-langkah sistematis dalam upaya mencegah dan mengendalikan bahaya di tempat kerja. Terdapat 5 tingkatan dalam piramida pengendalian risiko, yaitu eliminasi, menghilangkan sumber bahaya sepenuhnya, misalnya dengan tidak melakukan pekerjaan di area berisiko tinggi. Substitusi, mengganti bahan, alat, atau metode kerja dengan yang lebih aman. Modifikasi, mengubah kondisi kerja agar lebih aman bagi pekerja. Administrasi, mengatur prosedur dan waktu kerja untuk meminimalkan paparan bahaya. APD atau alat pelindung diri, melindungi individu dari bahaya yang tersisa dengan menggunakan helm, sepatu safety, sarung tangan, dan kacamata pelindung. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Mari kita jadikan keselamatan sebagai budaya kerja, bukan sekedar kewajiban.